Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di responsi WebPro, responsi ketiga. Di responsi ketiga ini kita mungkin ini lebih cepat gitu ya dari kalian teori di kelas. Mungkin di teori di kelas kalian belum masuk ke Node.js, tapi di responsi ini kita udah masuk ke Node.js. Ya nggak apa-apa, jadi biar biar cepat aja dan apa di tugasnya kan nanti kalian harus mengimplementasikan Node.js juga. Nah, supaya nanti kalian nggak buru-buru gitu nanti di akhir-akhir mengimplementasikan Node.js-nya. Makanya sekarang kita bahas Node.js. Di minggu depan kita bahas gimana cara mengintegrasikan Node.js ke Laravel nanti. Nah, untuk Node.js ini kita membahasnya untuk pembuatan API saja. Jadi untuk yang terkait tampilan interface-nya itu nggak bakal kita bikin di Node.js. Tapi di Node.js ini kita bakal membuat API-nya saja gitu. Karena di Tubes harusnya juga Node.js ini juga untuk API-nya aja. Tapi kalau kalian apa front end-nya di Node.js nanti sebenarnya boleh boleh saja, tapi harus ada si Laravel-nya juga. Entah itu kalian bikin API di Laravel-nya atau bikin API di Node.js-nya. Itu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, jadi di respons ini ada 6 agenda. Yang pertama, kita lihat dulu apa itu Node.js. Ini kita hanya pengantar aja, apa secara umumnya aja. Nanti secara detail silakan nanti kalian diskusi di kelas sama Pak Aryo. Nah, kemudian kita lihat cara kerja Node.js itu nanti bagaimana. Kemudian apa bedanya Node.js ini dengan JavaScript native yang seperti sebelumnya gitu, yang kalian lakukan waktu praktikum dan ya waktu praktikum lah. Kemudian di Node.js itu nanti ada NPM, Node Package Manager. Nah, ini nanti kita lihat juga. Kemudian ada Express.js. Nah, kemudian nanti kita coba hands-on untuk membuat REST API sederhana. Mungkin nanti kita lanjutin project yang Laravel minggu kemarin aja eh, topiknya, biar nanti minggu depan kita bisa gunakan si Laravel dan Node.js ini. Nah, Node.js itu sebenarnya apa? Node.js itu dia runtime environment. Jadi kalau kita bikin JavaScript native di minggu-minggu sebelumnya, itu si JavaScript-nya itu dia jalan di browser laptop teman-teman masing-masing gitu. Nah, dengan Node.js ini, si JavaScript yang udah kalian bikin itu dia bisa berjalan di luar browser. Artinya dia jalannya itu nggak di laptop kita lagi, nggak di device kita lagi, tapi dia udah bisa dijalankan di sisi server gitu. Jadi si Node.js ini mengubah perilaku si JavaScript yang awalnya dia hanya berjalan di browser di device masing-masing kita. Nah, sekarang dia bisa berjalan di luar device kita itu, di server gitu. Kayak kayak Laravel lah, kayak kita membuat server di PHP. Nah, kenapa dia bisa jalan di luar browser? Nah, karena si Node.js itu dibangun di atas V8 gitu ya, V8 JavaScript Engine. Nah, dengan si engine ini, si JavaScript kita menjadi lebih cepat daripada yang sebelumnya juga. Nah, kemudian dengan Node.js ini, JavaScript dia nggak hanya sebatas untuk memanipulasi DOM lagi di browser. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita kebanyakan menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM, ya pokoknya yang berkaitan dengan sisi front end-nya lah gitu ya. Kayak kita mengatur ukuran elemen di HTML-nya dan lain-lain. Nah, tapi dengan Node.js kita bisa melakukan lebih dari itu. Kita bikin server, ya backend gitu ya, bikin CLI atau aplikasi-aplikasi microservice gitu. Nah, intinya Node.js itu dia membuat si JavaScript kita bisa dijalankan di luar browser. Nah, cara kerjanya, kalau Node.js itu dia pakai arsitektur namanya itu event driven. Jadi, kalau di mungkin kayak di PHP kemarin, dia harus nunggu dulu. Maksudnya, kalau ketika dia mengerjakan satu request, dia harus nunggu dulu request itu beres gitu, baru dia lanjutkan ke
proses lainnya. Tapi kalau di Node.js ini dia asinkronus. Jadi dia menjalankan satu proses eh, sambil nunggu proses itu beres, dia masih bisa mengerjakan proses-proses yang lainnya. Nah, terus nanti ketika prosesnya itu udah beres, dia kembali ke klien itu mengeksekusi yang namanya fallback function. Tuh. Nah, nanti secara detail nanti boleh kalian diskusi sama Pak Rio di kelas ya. Nah, bedanya sama JavaScript native apa? Tadi udah sebenarnya dari tadi udah jelas juga bedanya apa gitu ya. Kalau JavaScript native dia jalannya di browser. Kemudian dia hanya fokus kepada DOM, Ajax gitu ya, event UI, animasi di elemen HTML dan lain-lain. Kemudian dia nggak bisa mengakses database kita secara langsung. Karena kan si JavaScript itu jalannya di device masing-masing klien gitu ya. Nggak mungkin dia diperbolehkan untuk mengakses database secara langsung. Dan nggak bakal bisa juga. Nah, kalau dengan Node.js, dia karena dia jalan di server, di internal server kita, dia bisa langsung mengakses database kita gitu. Kemudian membuat server, mengelola network request dan lain-lain. Pokoknya eh, bedanya adalah kalau yang natif dia hanya sekedar yang berurusan dengan komponen dari HTML-nya. Kalau Node.js dia udah berurusan dengan server gitu. Nah, nanti Node.js ini bakal dikelola atau didukung oleh yang namanya NPM. Nah, NPM itu apa? NPM ini secara default apa package yang default untuk Node.js itu biasanya npm. Nah, npm itu kalau kalian kayak menggunakan Laravel itu sama dengan Composer. Jadi dia tuh bertugas untuk mengelola library-library yang kita gunakan di aplikasi kita. Misalkan kita nanti menginstal library Express.js, PyCrypt, CWT, dan lain-lainnya. Nah, pokoknya yang mengelola package kita, yaitu pakai npm-nya sama kayak Composer lah. Kemudian juga mengelola versi package yang kita gunakan itu pakai npm juga nanti, supaya nanti aplikasinya tetap stabil. Kemudian ini ya, menyimpan konfigurasi project, dia pakai package.json, nanti ada filenya ketika kita membuat file Node.js. Kemudian dia itu menjalankan script seperti menjalankan server si npm ini. Kemudian testing, build, dan lain-lain. Nah, itu nanti ketika kita menjalankan project Node.js ini, dia pakai npm run. Nanti kita lihat saat hands-on. Nah, itu Node.js dan npm. Biasanya ketika kita menginstal Node.js itu udah sepaket sama npm. Jadi, teman-teman menginstal Node.js, udah dapat juga package manager si npm-nya. Biasanya dia udah sepaket. Nah, soalnya ada namanya Express.js. Bedanya apa? Kalau tadi si Node.js itu cuman supaya JavaScript-nya berjalan di luar browser. Nah, Express.js itu dia framework-nya. Framework buat kita bikin project si Node.js itu. Nah, jadi sama kayak PHP, framework-nya itu Laravel. Nah, kalau di sini, ketika kita membuat project menggunakan Node.js, salah satu yang bisa kita gunakan framework-nya adalah Express.js. Ada lagi, misalkan Nest.js. Kalau di front-end, misalkan apa sih, React.js gitu-gitu. Nah, itu framework-nya. Nah, nanti kita bakal pakai Express.js ini karena routingnya cukup sederhana. Bagi pemula ini mudah dipahamin. Kemudian middleware-nya juga biasanya lebih fleksibel. Kita bisa atur semau kita nanti gimana. Nah, dia cocok untuk membuat REST API karena emang tujuannya itu. Dan si Express ini dia banyak ekstensi untuk fitur autentikasi, validasi inputan, error handling, dan lain sebagainya. Oke, untuk teori mungkin gitu aja. Eh, Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba membuat API pakai Node.js. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bikin project Node.js. Nah,
Kalau di laptop kalian belum install Node.js, silakan kunjungi website Node.js. Nah, di sini eh buka nodejs.org. Nanti di bagian download, silakan di sini kalian install berdasarkan sistem operasi laptop kalian. Kalau pakai MacBook itu saya menyarankan kalian menggunakan eh, pakai Brew, Homebrew apa sih namanya? Brew. Apa sih Homebrew ya? Brew. Nah, Brew ini kalau ya, Homebrew. Nah, jadi kalau kalian pakai Mac, kalau pakai apa Windows sama sih konfigurasinya nanti bisa kalian pelajari sendiri cara instalasinya gimana. Nah, kalau di Mac itu lebih sederhana. Kalian cukup install Homebrew di sini. Eh, ini dia tuh package manager untuk Mac sama Linux. Nah, nanti setelah kalian install Homebrew, nanti kalian nge-install Node.js itu jadi simple gitu. Jadi dengan kayak brew install Node.js, nah itu dia udah mengkonfigurasi ke laptop kita sendiri gitu. Jadi lebih simple. Kalau Windows biasanya ada konfigurasi ke sistemnya gitu. Nah, itu silakan kalian pelajari sendiri. Oke, yang pertama untuk membuat project Node.js, kita bikin dulu folder. Misalkan responsive. Nah, misalkan di sini kalian bikin folder. Kalau di Laravel, ketika kita bikin project, dia bikin folder projectnya sendiri gitu. Otomatis dia bikin folder untuk projectnya. Tapi kalau di Node.js itu enggak. Kita harus bikin foldernya secara manual dulu. Nah, misalkan di sini aku bikin folder namanya apa ya? Marketplace Marketplace API. Nah, nah, setelah itu, ini tinggal buka di VS Code aja atau code editor favorit kalian. Nah, setelah bikin foldernya, nanti di terminal, silahkan kalian ketik npm init, kemudian di sini min y. Artinya, di sini kita nyuruh si npm atau package manager si Node.js-nya. Pastikan juga si Node.js-nya udah terinstall dulu. Eh, npm init itu dia untuk menginisialisasi project. Nanti dia bakal menghasilkan file namanya itu um, package.json. Apa sih? Nanti kita lihat lah. Nah, jadi awalnya itu npm init. Nah, mini y itu artinya kita membuat project default. Jadi nanti apapun, kalau kita tanpa mini y ini, dia nanti kayak ada inputan-inputan gitu. Nah, jadi dia nanya ke kita mau pakai gini nggak gitu atau mau pilih ini nggak gitu. Nah, dengan min y itu kita ngeset atau ngasih tahu ke npm-nya, kita bikin project-nya itu default, apa pilihannya itu default gitu. Nah, kalau kita enter, nah dia udah ngebikin project eh, konfigurasinya package.json. Nah, kalau kita bikin project Laravel kan dia banyak ya struktur-strukturnya. Dengan Node.js ini ketika kita menginisialisasi project, dia hanya membuat package.json ini aja. Nah, nanti baru kita sesuaikan struktur projectnya itu semau kita. Mau kita bikin konsepnya MVC atau microservice atau eh, kalian bikin arsitektur baru misalkan itu bebas struktur projectnya gitu. Nah, setelah kalian bikin ini, kita bakal nge-install beberapa library untuk membuat servernya. Ntar aku lupa apa aja, ntar lihat dulu. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa package ya untuk membuat server atau REST API sederhana ini. Nah, caranya adalah
ketika kita menggunakan npm, sebenarnya kalian bisa ngelihat di website npm-nya, npmjs.com. Nah, di sini eh, kayak apa, pubdev di Flutter gitu. Jadi kita di sini bisa mencari library-library atau package-package yang kita inginkan. Nah, di sini nanti kita menggunakan beberapa, misalkan kayak MySQL 2. Nah, kayak MySQL 2 misalkan di sini kita verify. Nah, caranya tuh kalian sebenarnya cukup ngeklik yang di sini. Nah, di sini dia udah ada perintahnya npm i MySQL 2. Nah, di sini perintah untuk kita menginstal eh, library atau package MySQL 2 ini ke project Flutter kita. Nah, karena di sini nanti aku bakal gunain banyak library, jadi langsung install semuanya juga bisa. Caranya bisa npm i atau npm install, itu bebas segimana kalian aja. Nah, yang pertama yang akan kita unduh adalah ada Express.js itu sendiri si frameworknya. Kemudian MySQL 2 tadi. Kemudian ada JSON Web Token. Nah, ini untuk kita bikin sistem autentikasinya nanti. Kemudian Bcrypt. Nah, ini untuk enkripsi dan dekripsi password nanti. Bcrypt. Kemudian Course. Nah, Course ini sebenarnya masih nggak perlu amat, tapi ya udah biarin dulu. Kemudian ada .env. Nah, .env ini fungsinya nanti untuk membaca file konfigurasi dari env. Kalau kayak Laravel kan kemarin tuh ada file .env. Nah, di sini kita bikin manual. Dan supaya file .env itu bisa kebaca di project kita, kita nanti butuh sebuah library untuk membacanya. Salah satunya adalah .env ini. Nah, kalau udah gini langsung enter saja. Nah, nanti dia bakal ngehasilin satu folder namanya itu node module. Nah, di sini tuh isi library yang kita install. Misalkan di sini ada Express. Nah, isi dari Express.js itu apa? Nah, ini di sini banyak. SQL 2, bagaimana isinya, apa aja isinya itu bisa dari itu. Nah, setelah itu di package.json-nya, di sini dia ditambahin juga dependensinya apa aja yang ada di project ini. Misalkan tadi kita install ini aja. Kayak di Flutter yang ada di pubspec YAML. Nah, package yang kita install itu kan di didaftarin di itu ya di pubspec YAML. Kalau di Node.js itu di package.json ini. Oke, untuk konfigurasi awal harusnya seperti ini aja udah cukup. Di sini kalau kalian mau nambahin deskripsi ini project apa, juga bisa bebas gitu. Oke, selanjutnya kita bikin struktur projectnya. Di sini aku bakal bikin eh, folder untuk nyimpan router, rootnya, routers. Kemudian aku bakal ngebikin untuk hmm, middleware-nya juga. Kayaknya untuk yang sekarang aku nggak bakal bikin konsep kayak ada controllernya, ada service-nya dan lain-lain. Jadi kita yang sederhana dulu aja. Middleware. Nah, kemudian eh apa lagi ya? Router, middleware kayaknya cukup. Nah, terus kita bikin file utamanya. Di sini kalian bebas namain apa, main.js atau index.js, apapun itu. Pokoknya yang menjadi file awal dijalankan si project ini gitu. Di sini misalkan kita bikin server.js. Setelah itu karena kita akan menggunakan database nanti, kita bikin file.env. Nah, isinya nanti untuk setting si database-nya. Di sini misalkan saya bikin db host. Nah, di sini untuk apa nyimpan host database-nya, karena kita pakai localhost, bikin localhost aja.
kemudian DB user, karena di localhost itu dia root, kemudian DB passwordnya kosong aja karena localhost dia nggak perlu password, kemudian DB name, nama databasenya eh, kita pakai database dari responsi sebelumnya aja yang kita bikin waktu Laravel. Bentar, aku buka subnya dulu. Oke, udah running subnya. Kita buka database-nya phpMyAdmin. Responsi kemarin tuh namanya ini ya, responsi 203. Nah, di sini kita isi responsi 2. Sebenarnya tulisannya responsi 203. Nah, untuk file INV-nya bikin seperti ini aja dulu, udah cukup. Selanjutnya kita bikin konfigurasi untuk connect ke database. Namanya bebas, misalkan db.js. Nah, untuk connect ke database kita perlu eh, melakukan import si package MySQL 2 yang udah kita install sebelumnya. Di sini misalkan kita namakan dia MySQL. Di sini kita require dia dari MySQL 2. Nah, di sini pakai titik koma atau enggak itu bebas karena ini udah masuk ke JavaScript lagi ya, bukan PHP. Nah, setelah itu karena kita bakal ngebaca file env, kita di sini butuh require c.env. .env ini. Kemudian di sini tambahin config. Nah, jadi kita melakukan konfigurasi untuk apa namanya untuk .env-nya supaya kita bisa mengakses file env yang kita punya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin objek namanya db bebas yang nanti objek ini bakal kita gunakan di yang bakal kita panggil di eh, file lainnya. Nah, misalkan di sini db. Nah, db itu nanti kita lakukan koneksi ke MySQL-nya. Di sini kita bikin dulu create connection. Nah, di create connection itu kita bakal disuruh ngisi beberapa. Ada yang pertama itu hostnya. Nah, hostnya itu nanti kita ambil dari eh, ada namanya proses.env. Nah, nama nama env-nya apa? Maksudnya nama nama apa namanya nama konfigurasi di env-nya apa? Misalkan di sini kan host ya. Nah, di env-nya itu kita bikin itu db host. Nah, di sini harus disamakan. Kalau di env-nya db host, di sini kita manggilnya harus db host juga. Karena kalau kita automasi di sini, dia nggak bakal muncul pilihannya gitu. Nah, terus setelah itu username-nya. Usernya kita ambil juga dari proses.env. Tadi kita punya db user. Nah, terus sama kayak password juga. Password berarti proses.env.db pass. Nah, terus yang terakhir eh host user password apalagi ya? Oh ya, nama database-nya. Di sini tuh database. Nah, database titik dua proses.env dot dbname. Ya, dbname. Nah, setelah itu kita connect.
Kalau ini kita hanya sebatas membuat koneksinya saja. Selanjutnya kita koneksikan si database-nya. Di sini db.connect. Nah, di sini ada connect. Nah, di connect itu dia eh, di apa di metode atau di function connect itu dia bisa menerima yang namanya itu callback function. Nah, ketika misalkan terjadi error. Nah, kalau terjadi error, misalkan eh, di sini kita cek if kalau dia misalkan ada error, maka kita lakukan apa to try catch-nya atau kita melakukan console log MySQL error gitu misalkan. Oh, di sini koneksi error atau error connection. Nah, kalau dia nggak error, ish, kalau dia nggak error, di sini bisa kita cetak console.log connection sukses. Database connected. Nah, seperti ini. Nah, terus yang terakhir yang penting adalah kita harus melakukan eh, namanya itu modul.export. Nah, yang kita ekspor adalah si DB ini. Nah, supaya objek DB yang udah kita bikin ini bisa dipanggil di file yang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan saya panggil DB di server.js. Nah, dia bakal langsung bisa ada beberapa opsi di sini kalau kita ke DB ini. Nah, dia muncul pilihan-pilihannya. Nah, tapi kalau kita nggak pakai modul ekspor ini, biasanya sih yang sering terjadi ini ya, lupa nge-ekspor. Nah, dia nggak bakal muncul. Dia si server.js ini dia nggak tahu DB itu apa gitu. Nah, makanya di sini kita harus melakukan ekspor dulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk DB harusnya udah aman. Sekarang kita ke file utamanya, si server.js. Nah, di sini kita perlu mengimport beberapa library yang udah kita install. Yang pertama tentunya Express apa framework si Express-nya. Sini Express. Kemudian kemudian di sini harusnya udah cukup. Nanti yang lain-lain seperti JSON Web Token harusnya langsung dipanggil di MyDelver-nya aja. Bcrypt juga. Course ini kita masih belum perlu. Kalau .env hanya di DB-nya aja. Harusnya sepertinya udah cukup. Nah, terus kita bikin cons app. Nah, di sini bebas sih namanya. Cuman orang-orang tuh biasanya bikin apps gitu buat nandain ini objek apps-nya atau ya aplikasi si Node.js-nya gitu. Nah, ini diambil dari express dot express. Oh ya, langsung express saja. Jadi kita ngasih tahu si 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 Node.js-nya kalau aplikasi kita nanti dibikin oleh si Express.js ini. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan app.use. Kita butuh di sini express.json. Nah, terus untuk membuat servernya, di sini kita pakai app.listen. Nah, di sini dia ada beberapa parameter. Misalkan di sini dia ada callback. Nah, tapi di sini yang penting adalah kita ngasih tahu si Express.js-nya ini. Karena si app ini kan dia objek dari Express. Kita kasih tahu portnya bakal jalan di mana. Misalkan kita ngasih portnya itu 3000. Biasanya sih orang bikin Node.js itu portnya 3000. Nah, kemudian baru si callback functionnya. Callback function. Nah, di sini kalau dia ada error dan lain-lain itu silahkan nanti kalian konfigurasi sendiri. Tapi kita bikin yang sederhana dulu aja. Di sini untuk menandakan kalau
si servernya jalan, misalkan server running on port 3000. Nah, untuk menjalankan Node.js, untuk file konfigurasi utamanya sebenarnya seperti ini aja udah jalan si Node.js-nya. Nah, cara menjalankannya di sini kita menggunakan yang namanya itu node, kemudian nama filenya apa? Nah, di sini nama filenya tadi adalah server.js. Kita enter. Nah, di sini ada tulisan server running on port 3000. Jadi dia udah running si servernya. Nah, tapi kita juga bisa cara yang lain itu bisa kita tambahkan di sini itu script start misalkan. Nah, script start ini isinya adalah ini tadi perintah untuk menjalani servernya. Nah, node server.js. Nah, kemudian di sini kita pakai npm. Di sini npm run start. Nah, jadi kalau tadi dia menjalankannya itu langsung si Node.js-nya. Kalau pakai npm, jadi dia melalui si npm-nya dulu. Oke, sejauh ini servernya udah aman, udah jalan gitu, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya kita bikin, ntar kita punya database apa aja. Ada produk sama user. Oke, kita bikin dulu untuk si produk. Nah, di sini kita bikin router atau file router baru namanya products.js. Nah, di product.js ini, nah, di sini kita butuh import si Express.js-nya lagi. Ini kita copy aja. Kemudian selanjutnya adalah router, karena ini router. Kita require, kita bikin dari express.router. Nah, kemudian jangan lupa kita harus manggil si DB-nya juga, karena di sini kita bakal ngelakuin operasi query database-nya. Jadi aku nggak bakal pisah-pisah dulu. Misalkan logikanya kita proses di controller dan lain-lain. Aku mau bikin di satu file ini dulu aja, biar nggak terlalu modular untuk saat ini gitu. Nah, di sini kita panggil DB aja deh, biar gampang. Oke, udah nge-import si DB-nya. Selanjutnya kita bikin routernya. Nah, cara bikin routernya, karena kita udah punya objek router, di sini diambil dari router si Express. Nah, jadi di sini cukup simpel, router, kemudian dot. Nah, metodenya apa? Nah, di sini get, post, put, delete, dan lain-lain. Misalkan di sini kita untuk nge-get all data dulu. Di sini pakai router dot get. Terus di sini endpoint-nya apa? Head-nya. Nah, di sini kita default seperti ini dulu aja. Nah, setelah parameter, di sini ada callback function-nya atau untuk nge-request handler-nya. Nah, di sini biasanya ada request sama respon. Karena kita membuat API tentu ada request dari klien, kemudian kita respon dari server kita. Yaitu berupa callback function tadi, seperti yang di awal-awal slide tadi, cara kerja si Node.js-nya. Nah, di sini kita bikin cons, eh, belum. Karena ini kita get all, kita bisa langsung db.query. Nah, di sini ada SQL-nya apa, kemudian callback-nya apa, kemudian result sama field-nya. Nah, di sini untuk query-nya langsung aja. Bentar, di sini enter aja kali ya. Ntar deh. Di sini select bintang from. Tadi nama tabelnya products. Product. Nah, kalau udah di sini selanjutnya setelah si query-nya, sini callback functionnya.
ketika dia misalkan error atau ada hasil yang didapatkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek kalau dia error, apa yang dilakukan gitu. Misalkan kalau dia error, kita nge-return si responnya, respon yang bakal kita kasih ke si klien itu di sini ada pilihannya .json misalkan. Nah, .json kita kasih misalkan status misalkan bukan status apa sih, sukses post, kemudian di sini message-nya misalkan error atau apa, kemudian errornya apa, error kita bisa ambil dari si error ini, errornya apa. Nah, kalau dia nggak error, nah ini kalau dia nggak error berarti kita kembalikan data yang kita dapat ke kliennya. Caranya itu sama seperti ini sebenarnya. Dia return respon berupa JSON. Di sini misalkan sukses true, pesannya berhasil, apa? Misalkan sukses get all product. Nah, di sini kita tambahin data diambil dari si result ini, hasil dari query-nya. Di sini tambahin aja result. Nah, ini kalau kita save. Nah, ingat karena di sini kita belum eh maksudnya dia belum real time terhadap perubahan. Jadi ketika kita ada ngubah file di sini kita harus matiin dulu servernya, kemudian kita running ulang. Sebenarnya ada caranya ketika kita ngubah file si servernya bisa langsung auto refresh gitu. Ada namanya kita pakai Notmoon. Cuman untuk sekarang nggak usah. Nah, untuk ngujinya kita bisa pakai Postman. Oh iya, ini belum sih, harusnya di servernya belum dipanggil. Eh, oh ya, jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa kita ekspor dulu modul dot export sama dengan si routernya. Nah, setelah itu di sini baru kita di servernya kita import. Di sini kita kasih nama misalkan router ya, product routes. Nah, di sini dia require-nya ke folder routes slash coba ya, routes router slash product. Nah, setelah itu kita gunakan si router yang udah kita bikin ini. Caranya di ini kita pakai app.use di product routes. Em, di sini, bentar, aku lupa. Di sini tuh terus nama endpointnya dulu. Product. Nah, seperti ini. Ini matikan lagi servernya, kemudian hidupin lagi. Nah, di sini cara jalaninnya kayak ya jalanin API seperti biasanya. Localhost, kemudian portnya di sini 3000, kemudian di sini endpointnya adalah products. Kalau kita send eh, belum di sini. Oh, di sini DB. Oh, oke. Sorry guys, sorry. Ini harusnya udah aman, ini dikembalikan lagi.
ada typo doang. Nah, di sini datanya udah muncul. Nah, jadi API untuk yang get all products-nya udah jalan, udah muncul datanya. Nah, selanjutnya kita bikin untuk yang post. Ini supaya nggak ngeklik lama, kita paste aja. Nah, selanjutnya kalau post kan, kalau create itu kan metodenya post. Nah, sini tinggal ganti metodenya post, kemudian request responnya tetap. Nah, di sini, nah eh, untuk ngambil request body dari kliennya itu, kita bikin seperti ini. Hmm, sama dengan request dot body. Nah, di sini apa aja yang bakal kita ambil? Nah, karena di produk itu dia ada name description, sama price, sama stock. Kalau created ad sama updated ad itu default aja kan ya. Karena di Laravel kemarin kita bikin dia itu default. Nah, jadi nanti ketika kita nambahin ini, artinya yang bakal kita terima dari request body itu hanya name, description, price, sama stock. Jadi nanti misalkan di request bodinya ditambahin apa request aneh-aneh itu nggak bakal diproses karena dia hanya nerima 4 ini aja yang bakal proses. Nah, di sini sama di sini query-nya insert into products products seperti ini. Kemudian kita bakal nyimpan name, description, price sama stock. Kemudian values. Nah, values ini kita supaya nggak ada SQL injection, kita tambahin tanda tanya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah ini untuk mengisi datanya, itu kita di sini tambahin array kotak seperti ini. Kemudian ini sesuai dengan urutan ini. Sesuai dengan urutan si data yang bakal kita simpan ke database. Karena di sini bisa di copy aja ini. Karena urutannya kebetulan sama. Ada name, description, price, sama stock. Seperti ini. Nah, kemudian di sini tetap pada error sama resultnya. Di sini kalau dia sukses, sukses create product. Kalau ini harusnya udah aman, kita restart servernya. Kita coba jalankan lagi metodenya post. Nah, di sini kalau kita send harusnya dia error. Karena apa? Karena di sini kita nggak ada eh, handlernya ketika kita nggak inputin satu-satu ini. Nah, sebenarnya nanti ada library sendiri kalau kita ingin membuat validator, misalkan untuk name itu dia harus berupa string, panjangnya berapa gitu, kayak validator di Laravel. Cuman untuk sekarang sepertinya tidak usah dulu kepanjangan. Kita bisa pakai try catch saja dulu untuk error handlernya. Nah, ya ini kita masukin ke try. Nah, di sini kita bikin dia itu seolah-olah internal server error nanti atau error 400 biasanya. Nah, di sini suksesnya misalkan false, this is false. Misalkan di sini eh, pesannya ada yang salah di inputan, soal error, sini error. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, kalau kita submit seperti ini, nah dia udah ke handle gitu.
Nah, tapi kan di sini status API-nya 200. Kita kan nggak ingin eh, biasanya kalau front end itu dia manggil API, dia ngebaca status responnya. Nah, seperti ini ketika dia gagal tapi statusnya tetap 200 oke. Nah, itu biasanya backend yang kurang kurang baik seperti itu. Dia API-nya gagal tapi respon statusnya tetap 200 oke. Nah, di sini kita bisa ubah di sini, tambahin status. Misalkan kalau status buat apa bad request itu misalnya 400. Nah, di sini kita bisa tambahkan ganti aja deh di sini bad request. Nah, kalau kita running ulang, kita run lagi. Nah, di sini dia udah 400, artinya dia ada kesalahan di dalam requestnya. Nah, di sini ketika kita tambahkan request body-nya, jadi apa aja? Name, description, resto. Name-nya misalkan test product lagi. Kemudian di sini eh description-nya Lorem Ipsum. Kemudian price-nya 2000. Stoknya misalkan ada dua. Kalau kita send, oke masih bad request. Artinya ada yang salah. Eh, Name description, right sama stock description. Ntar guys, kita memanfaatkan GPT. GPT. Gemini. Kenapa request body tidak terbaca dari kode ini? Harus menggunakan middleware. Oh iya, sorry guys, ini harusnya karena kita kan request body-nya dia berupa JSON. Nah, Express JSON ini harusnya dia di atas si root-nya supaya si aplikasi kita bisa membaca JSON gitu. Ya, sorry guys, namanya juga programmer. Ya, harusnya di sini kalau kita post ulang pasti. Oh ya, karena di sini tuh tadi name-nya kan kita hilangkan. Jadi ketika dia menjalankan si query-nya dia error. Oke, ini harusnya udah aman sih. Nih, kita hidupin lagi try catch-nya. Nah, eh, kita restart servernya. Di sini kalau kita run, nah, dia sudah sukses create product. Cuman respon datanya seperti ini ya. Kita nggak mau seperti ini, kita bisa ubah. eh, Misalkan di sini nanti kita hanya mengembalikan ID. Nah, untuk mengambil ID data yang baru saja ke insert itu kita bisa menggunakan result dot ini apa ya namanya itu ID. Oh, ini insert ID. Jadi dia mengambil ID dari data yang baru saja diambil, baru saja dibuat. Gitu. Ini kalau kita refresh lagi si servernya, kita running ulang, nah dia hanya mengembalikan ID-nya. Kalau di database, dia udah nambah dua data baru harusnya. Nah, seperti itu. Oke, ntar saya ambil casan dulu.
Oke, masih nyimak kah? Tes? Masih ya? Halo, halo. Kita lanjut ke update sama delete. Dua lagi. Nah, ini kita copy aja. Copy, paste. Nah, ganti metodenya itu kalau edit biasanya kan put. Di sini kita nerima ini aja sama seperti apa insert. Nah, di sini kita update query-nya, update produk, ini set name sama dengan tanda tanya, kemudian description sama dengan tanda tanya, price sama dengan tanda tanya, stock sama dengan tanda tanya. Nah, kalau created add, nggak usah, kita updated add-nya aja. Nah, di sini kemudian where, nah kita update person ID, where ID sama dengan tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita sesuaikan urutannya. Yang pertama name dulu, kemudian description, price, stock. Nah, ID-nya diambil dari mana? Nah, di sini kita butuh request ID-nya juga berarti. Saya cukup kita tambahkan ID. Hmm, di sini updated product. Di sini datanya di sini eh, ada nggak ya result tuh result result tuh Pak. Ya kalau nggak ada berarti di sini kita harusnya bisa ini aja name description price stock ini juga bisa. Oke. Nah, ini untuk update sesimpel itu aja. Mudah-mudahan nggak error lagi. Oke, ini selanjutnya kita ganti ini menjadi boot. Nah, untuk ID produk, kalian bisa nambahinnya di sini. Jadi ada dua cara sih. Bisa di sini tambahin ID. Nah, misalkan ID-nya ID yang 5 ya kita update. Nah, nanti di sini tes update produk. Nah, ini update price-nya 3.300 stoknya satu. Kalau kita send, hmm, eh, update product, set name, description, price stock. Oh, updated add-nya kurang ya. Updated add-nya berarti di sini kita tambahkan sama dengan no aja. Nah, save. Kita restart servernya. Kita run ulang. Nah, di sini dia udah ke-update. Kalau di database kita cek. Nah, di sini tes update produk yang ID kelima. Nah, di sini updated add-nya juga ke-update di jam yang sekarang. Gitu. Nah, itu cara yang pertama. Kita langsung nyisipin ID-nya itu di request body. Nah, atau ada juga cara yang kedua. Di sini kita tambahin pet param. Nah, di sini misalkan pet param ID. Nah, di sini kita ambil cons ID sama dengan yang ID di sini kita hapus dulu. Cons ID sama dengan request dot params. Ya, seperti ini aja. Sepertinya bisa. Coba ya. Ini kalau di restart. Nah, di sini kita tambahkan ID-nya di sini. Misalkan ID 5. Nah, ID yang di sini nggak perlu lagi. Lagi.
send. Nah, dia ke update. Jadi ada dua cara untuk update. Bisa kita menggunakan eh, ID-nya itu dimasukin ke request body atau ID-nya itu kita taruh di pet paramnya di sini. Nah, biasanya sih nanti waktu praktikum biasanya ditaruhnya di sini di pet paramnya. Eh, tapi kalau amannya sih saya biasa menggunakan di request body. Tapi untuk praktikum seperti ini aja nanti dibikin di request paramnya. Nah, itu terus yang terakhir delete. Nah, kalau delete di sini ganti metodenya dengan delete. Kemudian di sini ID-nya. Nah, di sini kita nggak perlu request body. Nah, di sini query-nya berarti delete from product where ID. Nah, ini kita hapus, sisain ID-nya aja. Ini bla 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 bla. Sukses delete product. Nah, datanya ini kita kosongkan saja. Nol. Oke. Sini kita restart servernya. Kita running ulang. Sini ganti metodenya dengan delete. Kemudian di sini kita butuh pet param ID-nya. Misalnya di sini 5. Nah, di sini request body-nya kita biarkan aja. Kalau kita send, nah datanya kehapus. Di database juga ID yang kelima udah nggak ada lagi. Nah, jadi seperti itu untuk membuat API sederhana. Nah, itu yang untuk root. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, kalau nggak ada, yang terakhir kita bikin middleware. Di sini aku bakal bikin router baru untuk user. Nah, di sini eh, kita bikin API untuk login. Nah, ini dihapus saja semuanya. Nah, di login itu nanti kita bakal ngambil dari tabel user. Dari dari tabel user di sini. Kita pakai email sama password. Oke. Nah, sini nanti email sama password. Ya. Diambil dari request body. Nah, di sini kita select bintang from user atau user where email sama dengan ini. Nah, emailnya kita taruh di sini. Hasil ininya ya, nah, kemudian setelah itu ini koma. Nah, setelah ini kalau dia error, tetap seperti itu aja. Nah, kalau tidak error, di sini kita butuh nge-import untuk JWT token ya. Ini cons, kita ambil JWT. Di sini dia require dari JSON Web Token yang udah kita install sebelumnya. Kemudian cons bycrypt untuk melakukan enkripsi dan dekripsi password karena di database kan kita passwordnya udah dienkripsi. Crypt by crypt dan seperti ini require dari by crypt seperti itu. Terus nah setelah itu di sini kita pertama kita ngecek dulu kan ya, kita cari dulu di tabel user ada nggak user yang emailnya ini gitu. Nah, kalau berhasil kita ambil datanya. Caranya itu pakai cons. Misalkan kita tampung di data pakai variable user. Nah, di sini kita ambil menggunakan result
eh nah karena di sini tuh kita nggak pakai limit satu data atau berapa. Di sini kita membutuhkan indeks ke nol. Jadi kita kan nanti dia responnya berupa array. Nah, kita ngambil walaupun dia hanya ketemu satu data, kita ambil dia data yang pertama atau indeks ke nol. Nah, setelah itu di sini kita lakukan validasi si passwordnya. Si passwordnya itu benar atau enggak. Nah, di sini kita lakukan seperti ini aja. Kita compare menggunakan Bicrypt, library Bicrypt yang udah kita punya. Di sini Bicrypt, compare. Nah, yang bakal kita compare apa? Adalah si password request body yang dimasukin saat login sama data yang didapat dari eh, result query database-nya. Ini user.password. Nah, kalau udah selanjutnya di sini kita cek kalau passwordnya nggak valid, kita lakukan return response, tapi statusnya itu kalau dia belum terautentikasi itu biasanya 201. 201 berapa sih? Eh 400 dulu deh, 400 yang menandakan kalau passwordnya itu kan salah gitu. Di sini false, eh, wrong credential. Lu juga tahu betul, asal-asalan. Di sini nol. Oke. Nah, ini kalau dia nggak valid. Nah, kalau dia valid, kita bakal bikin token. Nah, di sini cons token. Tokennya itu diambil dari jwt.sign. Nah, jwt.sign di sini payloadnya apa aja? Nah, nanti di sini beragam. Kita bikin apa isi dari token kita itu nanti dia bakal menyimpan apa aja. Misalkan kita menyimpan ID si user. ID si user berarti kita ambil dari si user.id. Kemudian apalagi yang bakal kita simpan di tokennya, misalkan email. Nah, ini data yang bakal disimpan di dalam tokennya nanti, yang mungkin nanti digunakan oleh si servernya lagi atau si kliennya untuk eh, tindakan tertentu, misalkan. Nah, di sini kita cukup menyimpan ID sama emailnya dulu deh. Nah, setelah itu kita eh, secret key. Nah, di sini kenapa secret key itu ibaratnya kunci rahasia untuk membuat passwordnya itu gitu. Untuk membuat si tokennya gitu. Nah, nanti eh, apa? Ini sebenarnya bebas, kalian mau mau apa gitu isinya, bebas seperti ini juga boleh. Tapi yang bisa diingat aja gitu, karena untuk membuat middleware juga nanti. Jadi secret key itu adalah apa ya? Kata rahasia gitu yang tersisip di dalam si tokennya nanti gitu. Lebih kurang seperti itulah. Nah, kemudian di sini kita bisa nambahkan expire-nya. Misalkan expire-nya dia 1 hari gitu. Nah, setelah itu, setelah kita nge-generate tokennya, di sini sukses login Minggu depan gimana? datanya. Nah, di sini kita tambahkan token. Nah, untuk login harusnya seperti ini aja. Kalau kita refresh servernya, nah di sini kita copy. Oh iya, di sini kita perlu import dulu dia ke sini, ke si servernya. Di sini misalkan kita tambah Ini yang di atas ya. user root. Nah, di sini tadi filenya adalah user. Nah, di sini kita tambahkan juga misalkan endpointnya user. Nah, di sini diambil dari user root. Dari start. Kemudian di sini untuk login berarti dia localhost. Dia tadi metodenya host. Di sini users. Nah, tadi endpointnya adalah login. Mana sih tadi? Oh ya, login. Nah, di sini login.
Nah, tadi selanjutnya kredensialnya, misalkan tadi kan email ya. Email, kalau nggak salah kemarin itu admin@gmail.com. Kemudian passwordnya tuh apa lagi ya kemarin admin satu ya. Nggak ketemu. Oh, ini metodenya ganti dengan post. Oke, kita refresh, kita jalankan ulang, kita send. Hmm, Oh, ini Gamil. Oke, hanya typo. Harusnya harusnya ada validasi sih ketika misalkan user nggak ketemu, berarti ada apa input yang salah gitu ya. Tapi itu biarin aja dulu. Ini kalau kita send, nah sukses login, dia menghasilkan token. Nah, token ini untuk apa? Token ini kita gunakan nanti ketika ingin mengakses API. Misalkan di sini kita akses API gitu kan ya, tapi kita nggak perlu login gitu. Nah, gimana caranya supaya ketika kita mengakses API ini kita harus login dulu. Nah, di situ kita butuh namanya middleware. Nah, di sini misalkan aku bikin middleware namanya out.js. Nah, di out.js itu isinya di sini kita butuh nge-import JWT-nya karena kita bakal memverifikasi JWT tokennya. Kemudian di sini kita bisa modul.export langsung seperti ini sebenarnya sama dengan function sini request, respon, terus next. Nah, di sini kita ambil dulu data dari header. Maksudnya itu adalah data dari nanti sebenarnya ketika kita nge-hit API itu kita kan ngirim ada header, ada body gitu kan ya. Nah, nanti si autentikasi itu dia di header. Misalnya di sini kita nambahkan autentikasi berupa biometrik token. Nah, dia nambahin di headernya itu authorization. Nah, jadi di sini kita ambil dulu request dot kok nggak muncul tool export. Coba ya headers di sini. Nah, yang kita ambil di sini adalah si authorization ya. Ini copy aja. Nah, si authorization. Nah, yang kita ambil si authorizationnya saja. Nah, setelah itu kita cek kalau dia nggak ada ngirim token atau si headernya, maka maka di sini kita lakukan return res dot kita comot dari respon di sini aja. Nah, jadi kalau dia nggak ada ngirimin token, kita eh, kirim statusnya itu 401. 400 itu unauthorized. Jadi dia belum melakukan login. Uh, Unout. Misalkan seperti itu. Unout. Datanya kita biarkan saja dulu. Nah, kalau atau misalkan di sini kita kasih pesan, karena aku lagi respon sih. Token misalkan require. Jadi aku mau login HSL di akun. Nah, selanjutnya kita melakukan pengambilan tokennya karena si out apa si pengiriman token itu kita menggunakan bearer token. Jadi bearer token itu sebenarnya dia nanti bakal ngambil seperti ini bearer, kemudian baru token yang random tadi. Nah, sehingga kita kan hanya mau ngambil si token ini aja. Nah, berarti di sini kita ngambil nanti dari si headernya kita split karena dia dibatasi dengan si spasi. Kemudian kita ambil indeks yang ke-1 atau data yang keduanya.
Nah, setelah kita ngambil tokens, di sini kita lakukan try catch. Di sini kita cek apa si tokennya valid apa enggak. Nah, di sini kita lakukan dulu record terhadap si token yang kita punya. Caranya itu dengan jwt.verify tokennya, kemudian secret key kita apa? Tadi kan kita punya secret key. Nah, setelah itu di sini bisa kita kirimkan nanti ke server kita data usernya diambil dari si decode ini, hasil decode-nya. Setelah itu kita lakukan next supaya dia bisa mengakses URL endpoint-nya. Nah, di sini kalau dia error, nanti kita copy aja ini. Kita ganti 403 atau invalid token. Nah, cara pakai cara makainya ini atau si middleware ini, cara pakainya adalah misalkan kita mau si endpoint seperti itu. Nah, kita ingin API untuk nge-get all data itu harus login dulu. Kalau nggak login, kita nggak bisa akses data. Nah, jadi caranya adalah kita bikin dulu object out yang kita require dari middleware out tadi. Setelah itu object out tadi kita taruh aja di URL endpoint-nya. Nah, kalau seperti ini, dia udah kita refresh si servernya. Kemudian di sini, kalau kita no out, kita send. Nah, di sini dia error 401 atau unauthorized. Artinya kita belum login. Dia butuh token. Nah, di sini kalau kita klik apa loginnya pakai bearer token. Nah, tapi di sini aku ngisi asal-asalan gitu. Kalau di send dia invalid token atau 403 forbidden. Nah, caranya adalah cara mengakses supaya data produknya keluar. Kita login dulu. Kemudian kita copy ini token dari hasil loginnya. Kita copy tokennya ini yang panjang ini. Kemudian di sini kita paste. Nah, sekarang dia udah bisa. Nah, jadi itu fungsinya si middleware. Nah, middleware ini banyak macamnya. Bisa kita gunakan untuk ngecek dia login atau belum. Kemudian kita bisa nambahkan middleware nanti untuk ngecek misalkan berdasarkan role-nya. Misalkan nanti kita ada user role user itu admin sama user biasa. Nah, itu kita bisa bikin middleware buat ngecek bahwa si endpoint ini hanya bisa diakses oleh role admin saja gitu. Itu bisa bervariasi tergantung kalian nanti bikinnya gimana. Nah, kalau ini no out, dia nggak bakal bisa. Ya, ya seperti itu. Sampai di sini harusnya udah beres segitu aja. Jadi kita udah bikin API sederhana, CRUD sederhana. Kemudian kita udah menerapkan autentikasi di API-nya menggunakan bearer token atau JWT token. Ya, JWT out. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, aman ya. Oke, kalau tidak ada,